Sobat Anti Korupsi, apa kabar semuanya? Saya Permatasari Harahap akan menemani sahabat semua dalam acara Screening Day Akfest 2021 tanggal 1 hingga 3 Desember 2021. Anti Corruption Film Festival 2021 ini dibuka mulai Agustus hingga Oktober 2021 lalu. Dan kategori yang dilombakan adalah kompetisi ide cerita film pendek fiksi, film pendek dokumenter, film pendek animasi, dan juga vlog anti korupsi. Dan di kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan finalis film pendek Akfest 2021 kategori film pendek dokumenter. Ya, kompetisi Akfest digagas dan dikelola oleh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat atau Soskam Aksi Direktorat Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Nah, di Screening Day kali ini sudah ada perwakilan dari tim KPK Mas Bayu Wahid, perwakilan fungsional sosialisasi dan kampanye anti korupsi yang mau menyapa atau say hi ke teman-teman semuanya. Silakan Mas Bayu. Di tahun 2021 ini, walau berada di tengah keterbatasan karena pandemi, para sinias dan kreator muda film Indonesia terus memiliki semangat untuk bangkit berkreasi, menciptakan karya-karya terbaiknya. Terbukti, dari total pendaftaran kompetisi pada tahun ini, yang berjumlah sekitar 455 pendaftar, dan dengan jumlah pendaftar film dokumenter sebanyak 53 pendaftar. Banyak sekali ya. Para kurator menyeleksi karya-karya yang masuk yaitu ada dari tim KPK dan juga Mas Alexander Matius, seorang pegiat festival film yang berpengalaman sebagai programmer festival. Siapa saja yang berhasil menjadi nominasi? Berikut ini nominasinya. Ayo Berantas Korupsi, film karya Sultan Helmi Zain dari Jawa Timur. Door to Door, film karya Fajar Saputra dari Yogyakarta. Jaga Raga, film karya Aleysa Kirana, DKI Jakarta. Kampung Lali Gadget, film karya Reha Lahir Prias Supuntari, Jawa Timur. Kisah Sarjana Disabilitas Desa, film karya Salman Al-Faris, Jawa Timur. Rintih di Tanah Yang Pilu, film karya Muhammad Akbar Rafsanjani dari Aceh. Lalu film Saber Pungli, film karya Seno Bramantio dari Jawa Timur. Sikola Sasake, film karya Anggun Wahyuningsih MK Abud dari Yogyakarta. Susu Beridentitas, film karya Tijaro Tinjana, Jawa Timur. Wajah, karya Yosef Levi dari Papua. Saya ucapkan selamat untuk finalis film pendek dokumenter Akfest 2021. Selanjutnya mari kita saksikan 10 karya finalis tersebut. Korupsi itu makan duit rakyat loh. Kejahatan yang berencana dengan cara yang licik, tapi untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Penyakit bagi setiap individu yang mempunyai rasa kekuasaan, tapi tidak mempunyai rasa kemanusiaan. Merugikan sekali. Dampak perbuatan korupsi bagi masyarakat, ya tidak meratanya ekonomi masyarakat. Yang kaya tambah kaya, yang miskin melarat sampai mati. Hukuman pantas untuk para koruptor. Rojam. hukuman mati. Hukum mati. Tangkap para pemberi korupsi, karena tidak akan ada korupsi tanpa ada orang yang memberi. Mari berantas korupsi untuk kehidupan yang lebih bersih dan damai. Mari berantas korupsi demi kehidupan yang bersih dan damai. Mari berantas korupsi untuk kehidupan yang bersih dan damai. Mari berantas korupsi demi kehidupan yang lebih bersih dan damai. Allahu Akbar. Untuk mereka yang merasa terhormat, mau sampai kapan Anda berkhianat? Tak puaskah Anda menggerogoti uang rakyat? Sudah saatnya kalian bertobat.
Mari berantas korupsi demi kehidupan yang lebih bersih dan damai. Aku suci nanya satu dirimu, ku padamu. Oh kasih, sungguhmu demi cintamu, tak bisa dengan lama dari suan. Aku nanti sangat masih syukur masa tidak jelaskan. Pagi. Kemarin Pak dapat belajar menganyam. Sekarang meneruskan menganyam yang kemarin ya. Hari ini kita belajar meneruskan pembelajaran yang minggu kemarin karena kemarin pas kesini sudah keterampilan, sudah bina diri. Sekarang kita belajar meneruskan yang kemarin ya. Nama saya Susitri Astuti, saya guru SLB Insan Mandiri. Bagi saya, anak yang berkebutuhan khusus itu anak yang luar biasa. Kadang saya sendiri membayangkannya begini, satu orang tua dia ada dua anak yang ABK. Sedangkan saya sendiri aja kadang tidak mampu untuk mengatasi anak satu yang normal. Corona masuk ke sini itu, ya udah nasib anak Mbak. Padahal anak ABK itu kalau udah di sekolahan kita udah, oh anak ini udah bisa gini. Tapi kalau udah libur di rumah, anaknya udah kembali lagi lebih awal. Makanya kalau ada libur 2 minggu, rasanya nggak pengen libur. Soalnya nanti kalau udah kembali ke orang tua, intinya cuek. Kalau dari sini kan, ayo kita didorong. Lama nggak tatap muka, terus pengennya kita melakukan door to door ke rumah aja. Mungkin dengan begitu anak mulai mau lagi dan yang seperti yang di sekolahan itu. Ayo Mas, melu aku tekan besar karena kalau ekstrim loh jalan. Kendala itu jalannya kesananya karena rumah saya dari Karangmojo kan, untuk kesini kan jauh. Kadang rumahnya dari sekolahan ke rumah itu kan jauh. Kadang dari luar nggak boleh masuk toh. Kita pasrahkan aja lah sama yang di atas gitu. Yang penting kita sehat, jaga imun, jaga kesehatan itu aja. Pengennya kita melakukan door to door sampai coronanya hilang, sampai boleh masuk ke sekolah lagi. Seneng nggak belajar sama Bu Susi? Tadi belajar apa sama Bu Susi? Bu Susi itu orangnya bagaimana kalau mengajar? Baik. Gus Dewi, semangatnya memang luar biasa untuk menemui anak-anak yang ada di kelasnya, yang berada di daerah-daerah terpencil seperti itu, jauh dari sekolahan, sedangkan juga jauh dari tempat tinggal. Memang Bu Susi itu perlu dicontoh. Pakai masker. Bisa? Kalau pergi kemana-mana pakai masker ya. Terus Susi? Nah, sehat hari ini? Takut sih takut Mbak. Cuma karena kita udah tekad dari sekolahan Bismillah, ya kita sama-sama lah demi anak-anak. Dalamku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau der, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat.
Kiai Jogorogo. Kiai Jogorogo. Kowe ditekani lho, ora kok ana jenenge. Wo lah jaga ragane sing nunggang, jaga ragane kusire. Wo wonge mesti mundak seneng, mundak pengkuh. Ngono kuwi. Niku ya wis ratusan wis tak tuku kuwi ya rongone ratusan tak lakoke 55 tahun. Lah ku lekas ngandong ki tahun 55. Tahun 55 rampung saiki ngono lho, Dik. Kuwi lek lekas ngandong. Tahun 55 wae wong nek dituku semene oleh. Lah nggon aku sapine akeh didolke sapi karo bapakku papat. Iki terus tuku andong iki. Nek wong-wong do rawani wong andong ngono ki regane sapi dolke loro. Ning iki gandeng andong apik ter kuwi ana intine nek ra ditukoke kembang wangi ora ndak selamat ngono kuwi. Dadi andong iki seje karo andong-andong ngono lho Dik kuwi. Pokoke ana sing marai slamet ngono. Oh, zaman dulu ramai lah ini. Simbah bisa menghasilkan sekian banyaknya. Simbah bayar mulai SD, anak saya namanya Supriyadi, mulai SD sampai Gajah Mada. Ya, namanya naik UGM kan Gajah Mada, ya. Kalau Bapak, Mbah Mugi itu mulai ngandong tahun 1955. Kalau dulu transportasi utama kereta berkuda itu, andong itu. Terkenal sekali orang hajatan manten, juga booking andong. Kalau ngandong dulu di Jogja ini banyak pangkalan, bisa minggu di kebun binatang Broloko, bisa untuk transportasi umum, dari pasar Kota Gede sampai pasar Beringharjo, pagi sore ada terus orang sekolah juga naik kuda, orang kemana aja dagang apa naik kuda, semuanya masih paling jaya waktu itu. Belum banyak kendaraan bermesin, belum ada bis kota, belum ada apalagi Trans Jogja barusan. Masih enak zaman dulu insya Allah mesti dapat uang. Kalau sekarang betul-betul bisa blong, tidak ada orang minta tolong ya pulang. Nah dulu pahit-pahitnya tetap masih bisa, kita ngelain ambil Kota Gede, Beringharjo, ada lah penumpang di jalan, naik andong, nyetok, bayar 3.000. Dari dulu masih zaman ratusan lah, masih 500 rupiah itu. Masih dapat duit gitu, ngumpulin ya sehari bisa dapat 10.000. 10.000-nya dulu kan banyak gitu. Lah aku nek dina Jemaah Kliwon dijak ngirim nang kuburan-kuburan iki biyen opah-opah bocah-bocah ora gelem. Ha piye kok mulih kok makam sewu jam 10 jam 12 bengi ora ana kancane. Ora apa-apa aku ngerti. Aku ngerti wong sing sok begal-begal kuwi aku ngerti. Kok ngerti dikandani wong kono. Nek nggawa penumpang layare didukke. Nek nggawa penumpang andong kuwi layare kuwi diduke kabeh sing nggo aling-aling kuwi lho, Dik. Ha kuwi sing arep begal rawani. Kuwi nek tak begal aku kalah ngono. Kuwi tandane nek andong iki bakal menang, layare nek bengi diduke. Aku padha nilai tengah, ngaten nuntu. Ngapai gawe Gusti Allah. Itu dalamnya ini kolah bisa atur, bisa banyak sekali banyaknya. Kalau tiba jalan-jalan seperti ini juga harus hati-hati. Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Obat gosok jenenge. Sepilet marai-mari. Kuwi Mariono. Kae sing nganggo topi Mariono. Heeh, kae Mariono. Lah Mariono ki omahe wetane iki, Dik. Kecilik. Omahe wetane iki mingan. Sak kae wis deputu wae, wis mantu nang kono. Mantune ya di upama bayar ya 50 juta ning ora bayar gane melu kene sing ngingoni barang nggon aku kono. Ngenehi sego, ngenehi apa-apa pokoke kono wis. Heeh. Dia anak sini ya, kamar kan satu kampung, jadi ya tiap hari pagi pada main ya lama-lama tetangga sendiri ya kayak anak sendiri gitu. Udah dari kecil, jadi usia 5 tahun dia senang di kandang gitu. Jangan. Oh. Pakai sorjan ini lebih sopan sama tamu, pakai belangkon ini lebih sopan, pakai topi kan nggak sopan, wong Jawa ilang Jawane itu. Nih, lebih sopan sama tamu, kayaknya itu lebih santai, tamunya banyak bisa kompak. Kan gini kan satu paguyuban ini sebenarnya. Second resik ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya sejak kecil itu ikut Mbah Mugi. Udah 91 ikut Mbah Mugi. Diajari ngerawat juga caranya gini. Nah, sampai sekarang itu udah bisa ngandong itu. Sejak kecil dari ini nggak pernah sekolah Mbak Awi, Mbak. Senangnya sama kuda. Akhirnya seperti ini ngandong.
latihan. Laper berarti. Tapi sama kuda-kuda lain orang-orang lain juga. Lupa keplare andunya aku. Turut ke biasa. Ini buat menjarangi kuda. Menjarangi kuda biar capeknya hilang, kesokasnya hilang. Jangan kuda jangan pergi ini negara besok pagi itu. Kalau misalnya bawa sinar itu loh. Ini jagung pelet brand. Mau yang muda-muda nih, mau nggak ada yang nguri-uri, mau siapa lagi, bukan kita semua itu, Mas. Ya itu cuma nguri-uri biar istimewanya Yogyakarta itu andong, becak itu kan udah bentor. Nah andong itu cuman ini nguri-nguri pakai kuda. Nah andongnya udah nggak ada istimewanya, udah pergi, nggak ada andong. Ada tangan kayak Diki. Oke, iya. Oke. Oke, harga. Oke, 5 juta. Woi, mantap betul coy ini. Oke. Iya. Kampung Lali Gadget ada sejak tahun 2018. Kalau terhitung sekarang sudah 2 tahun. Jadi Kampung Lali Gadget ini kenapa kok bisa ada di desa ini? Ini semuanya berawal dari kegelisahan kita dengan anak-anak yang, bahkan anak-anak di desa yang sudah sangat kecanduan gadget, kecanduan game online, dan karakter mereka sudah mulai teralihkan, sudah mulai beralih ya. Jadi meskipun mereka anak desa, tapi kalau sudah kena gadget, kena kecanduan game online dan sebagainya, mereka pasti mengalami perubahan karakter. Nah ini jadi kegelisahan kita semua, bagaimana anak-anak yang kecanduan gadget ini, yang memegang HP ini tidak nurut apa kata orang tua, tidak memperdulikan sekitarnya, acuh tak acuh, dan hanya berdiam diri di depan gadget mereka. Ini yang jadi kegelisahan kita, akhirnya kita membuat
sebuah perlawanan akan hal ini dengan nama Kampung Lali Gadget. Awalnya dulu kita berawal dari kegiatan literasi, jadi kita mengumpulkan anak-anak, kita ajari baca buku dan sebagainya, kita ajari mendongeng, menggambar, banyak sekali. Banyak kegiatan-kegiatan literasi yang kita ajarkan kepada anak-anak. Dampak positifnya banyak Mas ya. Yang sebelumnya anak-anak itu senang main game, ya senang main game, sekarang itu sudah berkurang. Sekarang bermain game, sekarang main tradisional gitu. Dan sama orang tuanya yang sebelumnya itu sulit disuruh apa-apa, sekarang bisa giat. Kalau disuruh perantanya untuk apa, bersih-bersih atau untuk bantu, itu ada perubahan lah. Itu bisa positifnya. Kemudian kegiatan kedua berlanjut, kegiatan ketiga kita memainkan permainan tradisional yang jarang dimainkan. Permainan tradisional ini sebagai bentuk budaya, ciri khas budaya desa yang sekarang dilupakan dan tergilas kemajuan zaman dengan adanya gadget ini, dengan adanya gawai atau perangkat-perangkat elektronik yang lainnya. Ini yang kemudian menjadi semangat kita bersama untuk mengurangi kecanduan gadget. Kemudian selain kita bermain dengan permainan tradisional, dengan produk budaya desa tersebut, kita juga mengajarkan hal-hal lain yang terkait dengan kehidupan desa. Contohnya cara gotong royong masyarakat desa, kemudian tata krama, unggah-ungguh, itu selama bermain anak-anak berinteraksi dengan orang dewasa, dengan orang tua mereka, dengan kakak-kakaknya, mereka selalu kita ajari, kita arahkan untuk bertata krama, kemudian bergotong royong, sopan santun. Inilah ciri khas dari budaya desa, ciri khas dari masyarakat desa. Maka dari itu kegiatan ini kita semangat terus, kita besarkan terus, sehingga sampai saat ini Kampung Lali Gadget sudah banyak dikenal. Karena bagi semua orang, saya rasa bagi orang tua itu pasti gelisah dengan anaknya yang kecanduan gadget, dengan anaknya yang karakternya sudah mulai berubah karena kecanduan game online. Ini menjadi perhatian banyak orang, sehingga akhirnya banyak orang menaruh perhatian ke sini dan kita gotong royong untuk membangun Kampung Lali Gadget. Walah. Kok paling aja Kampung Lali Gadget bisa seperti ini, banyak orang yang mengenal sekarang. Alhamdulillah, tentunya tidak luput dari usaha teman-teman yang ada di desa, usaha warga yang ada di desa, juga pegiat-pegiat yang lain, termasuk teman-teman pegiat di komunitas anak muda, komunitas seni dan sebagainya. Warga yang membantu di sini ini sama sekali tidak kita beri imbalan, tidak kita beri gaji dan lain sebagainya, tidak. Semuanya bersifat gotong royong karena sifatnya untuk membangun desa, membangun kebudayaan desa yang lebih baik. Maka warga di sini dengan ciri khas masyarakat Indonesia yang gotong royong selalu membantu, bahkan bekerja siang, malam, pagi, sore, sampai dini hari untuk membangun lahan main anak di sini, membangun iklim kebudayaan yang sangat unik di sini, membangun karakter permainan tradisional, karakter kebudayaan desa yang bagus di sini. Membangun gubuk, membangun gapura, membangun lahan ini semuanya dikerjakan oleh warga lokal sendiri yang benar-benar kita gerakkan secara sukarela. Tidak ada paksaan, tidak ada bayaran, tidak ada gaji, tidak ada honor apapun. Mereka bekerja dengan sukarela dan kegotong royongan. Itulah
ciri khas dari masyarakat Indonesia saya kira. Jadi tepat sekali jika kita membangun Indonesia dari desa. Karena lewat desa di situ ada karakter gotong royong, ada karakter yang sangat bagus, sehingga membangun sesuatu itu tidak harus dengan anggarannya besar, tidak harus dengan anggaran yang begitu fantastis, tidak harus, tapi kita mulai dengan sumber daya manusianya yang mampu gotong royong sesuai dengan ideologi kita Pancasila. Namaku Salman Al-Falis. Aku terlahir kurang sempurna, namun aku terus melangkah seperti halnya manusia-manusia yang lain. Keterbatasan bagiku bukan halangan, namun keterbatasan adalah suatu rintangan yang harus kita hadang, sehingga kita bisa mencapai sebuah kesuksesan. Aku menginginkan menjadi seorang pengusaha, kameramen, aktor, atau bahkan menginginkan untuk menjadi seorang sutradara. Namun hal ini tidak memungkiri lagi untuk semangatku mengejar impianku. Kedisiplinan adalah nomor satu untuk menjemput cita-citaku yang sangat tinggi ini.
tu pun kamu maju harapan. Oh dia yang kecil mana lagi bom. Je gebri tapi kan you mana maju. Ada yang hotel bayu ceng. Karugoi kamu? Berarti ni bapak protes hang pada penyat. Oh protes. Ane lengo balik. Ane lengo balik apa? Be ukun droi laju. Bu tertuh. Na murah hang pak ilo. Pakai yang murah. Tertuh pun ibai. Kamu kan? Dalam 3 mago. Kan? Nang muncul pada 7 muncul pada. Temu 2 mago padum. Nama letu nama go padum. Dan itu 2 go. Padum temu. Pali pai. Kana pai. Kana pai. Ni hanya ajak tahole. Tino ka roi kampung. Wei. Bukan ke bila ke umur. Bukannya orang tu. Orang tu tak ada. Mak berkirang. Nyo kadi cok puak ke baju dong. Menang ke. Antruk akan tu. Berang gadung tamarit. Untuk akan tu wah. Hanai beli le banyak. Ke beken ro. Ke tertuh perlu. Tertuh peribe tak boleh. Nyambai. Mati bayu. Masyarakat di Mendung mati bayu. Mati bayu cok pai kan tu ke. Ya hawa ni mendu. Cok ayu jalan menan cok dan hati pak ni. Anak mendu yu. Anak mana dalam tangkera ada 20 rupiah pijut. Nyo kai kun. Kanyo. 20 rupiah. Tanah dalam punya. Oh hanapi kamu kacok mantap ke? Sudah kelang. Ni yang betul-betul rumah lun. Nanti non ada dengki zaman tadi do hana tu hole kai tebe ya. Hana tenang, hana rampung na tanah kan tenang. Mai jo peng hana ciman kon leu peng. Hantit. Sabak peng kenang rumah. Kenang tanah rumah, tak mau kenang lampu tenang. Kita pergi rumah, kenang rumah. Cantik le. Kiban tu teh hamba ulun. Habis mandu ada lun. Ni buat ulun mandu yang kai buk-buknya ada lun tu buat beko kan tanah kamu. Deh batas ni. Mumpung begah dah, mujik Allah. Sampai ciao. Ni norak no je tahu ah. Ni tinggal baju truknya ada abang lun. Makan nak lu megah dari tidih bak rumah orang duwe bak tanah. Ya cik lu ngepubluan tanah dari tidih sedih kena. Norak no je tahu. Lu biasa je lu je ublang orang no kena naju dia belang bak uah bak yang kali mu belang lu. Aku belum ada nak jalan tu di media tapi mampu. Wah dia dah belum 200. Mereka hantik di pang. Mereka hantar breng ke cok pre, cok mantau. Hantar breng ke dah tutah hadro hantik di pang. Lagi belum buat tot, buat tanah tot dah maju. Ni tanah tabro kan, tanah sempit. WC hana, mon hana. Ni dia tempat drone ada dumpu. Ni lu kan. Ilmu pergi belum pada nak duduk nana, belum anu, aku tak bawa gunang, tak bawa motor, belum temen, lancing pintu, belum hantik payah jalan tu, payah belum pada lain.
kat mamu nang kau maju kata kau jalan. Dah awak kerja kala lagi awak nak kerja. Ha. Berapa nganggur. Dia awak kampung berkah nak kerja duduk nang kampung duduk kedai kopi no nak duduk di kedai kopi. Toi kerja jalan tol nah. Belum lemah belongkang. Ha. Belum lemah belongkang. Yang cik ada kena jalan tol pak bepai nak boleh dan lain. Dia lima pemerintah je ada jalan tol. Daripada kesabaran masyarakat Lampana terhadap tanah wakaf Masjid Asy-Syuhada Lampana, harta agama yang kena jalan tol yang belum dibayar sampai saat ini belum ada kejelasan kapan dibayar. Sementara proses sudah kita lalui. Apa yang diminta oleh pihak jalan tol sudah kita penuhi. Tapi belum ada jawaban yang pasti kapan dibayar. Jadi kami atas nama masyarakat Lampana merasa bertanggungjawab terhadap harta agama ini. Kami harus memagar kembali. Ini adalah harta agama. Ini adalah harta wakaf Masjid Asy-Syuhada Lampana. Ini menjadi tanggungjawab kami. Dan hari ini kami bersatu untuk memagari kembali sehingga kami menuntut agar segera dibayar. Dan kami memohon kepada siapapun, jangan sekali-sekali untuk membongkar pagar ini. Kami akan jual nyawa kami terhadap tanah ini. Tidak ada kekuatan siapapun untuk membongkar pagar ini sebelum dibayar. Kami bertanggung jawab dan kami rela berkorban untuk mempertahankan harta agama ini. Sekian. Hidup Lampana! Hidup Lampana! Kami ini menyangkut dengan tanah wakaf, baik yang punya kampung ataupun yang punya masjid. Nyan hana dijupeng sebelum ada ganti tanah lain. Sementara tanah wakaf sampai orangnya menurut kata walun belum diselesaikan sebelum ji, karena belum siap dokumen dari kampung itu ji untuk dilaksanakan tukar tanah wakaf harusnya sertifikat. Ini tuntutan dari memang administrasi untuk pembebasan tanah wakaf. Jalan tol memang efeknya berat kepada masyarakat. Tapi nyancok untungnya cuman elit-elit raya. Ya, nyo kamu memang hana apa. Bahkan lebih rugo karena sawah kamu jadi kan belang produktif. Untuk notea kamu menggo 2 kali. Ya. Mudah-mudahan untuk harapan kamu untuk berjit ke kampung kamu, berjit masyarakat kamu, berjit di mitra rezeki beraman dan nyaman dan lebih mudah lah. Nyaman kontra aja karena masalah ke harga aja ya, dari awal ya. Karena yang uronyo secara pembebasan lahan ji dengan harga hana jelas ile pun begahju dengan harga hana tersebut ile langsung pegok surat persetujuan ile dari pihak pengadaan lahan menan. Gimana maksudnya langsung pergi surat persetujuan ini lahannya kan untuk bebasan tak bebaskan tapi dengan harga hana medup loh yang lagi kan. Tapi masyarakat sudah menerima lagi ya kan. Ka setujulah untuk menandatangan semua mandumnya tanah-tanah warganya ka masing-masing ka setuju. Ada tadi, ada anak tadi. Tapi nya bagilo nak. Cibak kena mandunya agak. Nya bagilo.
Nah, dah ganto dah no. Teo modar ayo. Dah ganto kadang terhana to publo. Oh, kerihana to publo tadi. Hana to publo. Poin ne. Publo ni mahai. Mahai tak baik publo. Nyon tre bala genang. Semua nyo bagi orang ada no nyo orang bagi ana uma. Bang publo uma macut. Bang mode ka kenang. Bang kenang abih ngampai nya jika tanggal je. Itu mai bang lah. Mana orang luar kena dia tak boleh lain. Di lu kalau lihat payo ke bancara payo bau deh baik mati pai. Itu ujung apa nak berlaku. Tak berlaku rumah tengok orang bodoh dan orang kau tak boleh elok ya. Takkan doa. Mana tak apa hancana cara ali. Ampun tak boleh dong tak lagi tak lelo. Udah. Menyegoknya nak kagliah dino daripada barokan menyegoknya. Tabak gegoknya urung jak blo-blo lemu kah hana pangkai. Ino kan dia pangkai. Batak ti hana lu. Gelum dia kan jika bangun hana apa ini kan kagliah kerja bu. Barokan doa dia bro. Ino kan yang dia pasut. Kabehnya, nyapa yang penting tiap kabeh ya. Blonyo ka tengah. Nampak makan kayo. Lumpu sina anak kuliah sina nampak padi. Lumpu makan sina lumpu lah. Ini altar surga yang kita merasakan bagaimana ternyata di sebuah kota masih ada tempat yang begini, tapi kita tidak pernah bersyukur. Disinilah air-air ini sebagai untuk digunakan air minum, air mandi, dan kebutuhan keluarga yang lainnya dan kebutuhan masyarakat. Kita bersih-bersih monggo. Sabar Pungli masuk sungai, berkali-kali mengangkat material yang ada di sungai. Sedimentasi kita sampaikan, kita bukan pekerja pengangkat sampah sungai, tapi kita adalah salah satu gerakan mengajak edukasi untuk melihat sungai yang dulunya punya fungsi-fungsi yang sangat vital, fungsi-fungsi agraris, fungsi-fungsi ketahanan pangan yang hari ini kehilangan fungsi. Gerakan kami 1 minggu sekali, tapi masyarakat mengotori sungai, mengotori ruang-ruang terbuka ini tiap menit, tiap detik. Jadi membersihkan sungai, membersihkan ini tidak akan pernah sukses tanpa ada sebuah doa dan kebersamaan dengan keikhlasan teman-teman semua. Jadi mulai jam 7 pagi hari ini beberapa titik sudah mulai melakukan pembersihan, termasuk beberapa sekolah dan beberapa instansi juga. Kemudian estimasi nanti sekitar jam 8-an sampai setengah 9 beberapa pasukan sampah yang sudah selesai melakukan kegiatan di daerah Sultan Agung akan bergeser ke area Agus Salim. Kurang lebih sekitar 300 sampai 400 orang. Tepatan dengan World Clean Up di 2019 ini saya menganggap adalah sebuah peristiwa bersejarah karena di Kota Batu semua orang bergerak bersama untuk membersihkan kotanya karena kesadaran untuk peduli dan terlibat terhadap persoalan lingkungan, utamanya persoalan sampah, mulai tumbuh di antara semua kalangan.
dari gerakan ini juga menjadi awal dari rencana Sabers Pungli untuk lebih mengarah kepada hulu. Jadi selama ini kami Sabers Pungli selalu melakukan kegiatan di hilir, yaitu di sungai, mengambil sampah. Nah, ke depan gerakan bersih serentak seperti ini akan kita jadikan sebagai salah satu edukasi. Kemudian akan mengarah lagi menjadi arah edukasi, di mana ke depan setiap rumah itu akan mengolah sampah dari rumah. Ini adalah satu pesan yang sangat spesial, sangat istimewa, bahwa kebersihan dunia diawali dari Kota Batu. Ayo kita bersama-sama menyampaikan pesan kebudayaan, bahwa kebersihan bagian daripada iman, bukan sebagai jargon, tapi kebersihan daripada iman diawali dari diri sendiri. Manusia itu bukan hanya makhluk sosial, tetapi juga makhluk ekologis. Setiap tindakan manusia punya konsekuensi ekologis. Dan saya kira itu yang kita buktikan sampai dengan kegiatan ke-100 dari Saber Pungli. Kita sudah melihat bahwa manusia bisa memperbaiki, bisa merusak, bisa merawat, tetapi juga bisa berbuat apapun pada alam. Dan yang kedua, saya yakin Saber Pungli bisa menjadi masa depan, menjadi pencipta sejarah yang kecil dari Kota Batu. Bisa menjadi contoh bagi teladan peradaban kita untuk merawat berantas. Pada tanggal 12 sampai 13 Oktober 2019 kami memperingati 2 tahun Sabers. Ini edisi yang ke-100 Sabers Pungli. Berarti ada 100 minggu kami nyemplung kali. Kami memperingati dengan mengadakan Sabers Camp Nusantara. Tidak banyak orang yang punya kepedulian dan langsung juga action secara nyata, apalagi itu kontinu sampai 100 kali, yang itu kira-kira waktunya 2 tahun. Tidak mudah. Saya menyampaikan kepada teman-teman Sabers Pungli, tidak cukup terima kasih itu, tetapi juga doa kami semoga teman-teman Sabers Pungli ini bukan hanya terus mempunyai semangat, tetapi juga bisa menjadi orang-orang yang inisiator kepada kota-kota lain, yang terutama yang dialiri oleh Das Berantas. Ini gerakan yang bagus, yang sebaiknya memang harus dicontoh oleh kota-kota yang lain, karena memang terus terang saya tuh baru ketemu sekarang ini yang komunitas itu banyak, tapi mereka punya agenda masing-masing. Nah, mungkin Sabers Pungli ini yang bisa menjahitnya itu yang harus dicontoh oleh kota-kota yang lain. Di edisi yang ke-100 kita akan memulai Sabers Pungli dengan format baru, format masa depan. Kita akan mencoba beberapa prototipe yang lebih mengglobal. Nah, dengan tagline kami adalah kesadaran terlibat. Kami akan melaunching kesadaranterlibat.com, di mana nanti ada Sabers Indonesia dan juga Sabers Berantas. Ini adalah kado kami buat Kota Batu yang sekarang berulang tahun ke-18. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu dan menjadi gerakan kita bersama. Ada dari lingkungan hidup, dari Jakarta, dari kementerian. Mudah-mudahan ini menjadi gerakan Indonesia. Ini bisa menjadi guyub rukun Indonesia yang dimulai dari Kota Batu.
Mas. Tolong jangan buang sampah lagi ya Mas. Tenan lo ya. Iki lo buake nang kene, waduh kok dadi molo yu ya. Plastik tok Jadi apa yang Anda lakukan hari ini adalah kegiatan yang mulia karena Anda memberi. Nah, kalau Anda lakukan ini dengan ikhlas, maka Tuhan akan mencukupkan kebutuhan kita. Percaya sama saya. Baik teman-teman, hari ini kita akan mulai kegiatan pagi ini dengan trash walk dulu. Jadi kita mulai dari titik ini, itu sudah ada sarung tangan, nanti bisa dipakai. Kemudian nanti ada karung gelasi yang akan kita bawa satu persatu aja. Kemudian dari sini kita akan berjalan kurang lebih sekitar 1 km menuju tempat titik Sabersia. Jadi ada di Sungai Berantas. Di sana warga sudah menunggu juga, sudah melakukan kerja bakti juga di sepanjang jalan menuju titik ke sana. Sungai ini adalah sebenarnya sungai hulunya Berantas. Jadi yang masuk ke dalam sungai ini adalah air-air yang benar bersih, tidak masuk ke dalam sawah, tidak masuk ke ladang. Jadi langsung dari sumber, beberapa aliran sumber yang masuk langsung ke kali. Dan kondisinya bisa kita lihat, ternyata banyak sekali sampah-sampah yang masuk ke dalam sungai, sampah diapes, sampah plastik, akhirnya bisa merusak kualitas dari air yang ada di sungai ini. Kebetulan hari ini adalah Sabers yang ke-100, jadi kita 100 kali nyemplung kali. Dan kebetulan juga merupakan 2 tahun dari gerakan Sabers Pungli yang ada di Kota Batu ini, yang kita akan reborn menjadi Sabers Berantas yang akan menginisiasi atau akan mengajak kota-kota lain di sepanjang aliran Das Berantas, 17 kota kabupaten yang ada di Das Berantas untuk ikut bersama-sama menjaga air, menjaga sungai, dan menjaga mata air. Supaya memang ke depan kehidupan akan lebih baik dengan air yang lebih baik juga. Itu ada buangan sampah berada di perengan-perengan yang menuju ke kali. Itu bertanda bahwa yang mempunyai rumah di situ membuang sampah itu di kali belakang rumah tersebut. Nah, untuk itu kami sekarang membersihkan. Yang kedua, sebentar lagi kami akan ke sana untuk memberi tahu dan memperingatkan. Mas! Mas. Tolong jangan buang sampah lagi ya Mas. Tenan lo ya. Iki lo buake nang kene, waduh kok dadi molo yu ya. Plastik tok Jadi baru bantal, spray sama kulingnya. Spring bednya nyusul kayaknya. Pernah sudah berapa kali kita dapat kasur spring bednya? Di YPI itu Bu ya? Iya. Itu sampai banjir, kita bingung apa setelah dibuka ternyata kasur yang ganjil. Nyumbat. Ya kan bingung kita, kenapa itu kasur kok dibuang di kali gitu, pokoknya dibuang ya di tempat yang besar di kali itu. Saya bingung buangnya nggak sadar apa gimana. Ini sudah 100 kali, tetapi masih banyak saja orang yang tidak peduli lingkungan. Itu sudah tidak bisa dibiarkan. Kita harus tegas menjalankan perda kita, yang kemudian nanti itu untuk kebaikan kita semua. Orang-orang yang di Kota Batu ini ada gerakan ini yang ini, akhirnya mereka berpikir, lah kok aku cek buang sampah kok jangan. Itu yang kemudian akhirnya mereka jadi punya harapan kita bisa kemudian sadar ya, yang akhirnya mudah-mudahan kegiatannya nyemplung kali itu berhenti karena sudah tidak ada sampah lagi yang di kali, tetapi semangatnya untuk tetap membuat Kota Batu bebas sampah ini tetap ada. Batu adalah sebuah peradaban, Batu adalah sebuah kota budaya, Batu adalah punya kearifan kebudayaan yang harus kita jaga. Dengan kita menghadirkan banyak tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh sebagai pagar budaya dan pamong budaya untuk mengawal keberadaan Kota Batu ke depannya. Bahwa masyarakat Kota Batu ini bukan hanya sangat peduli, tetapi punya inisiatif-inisiatif tanpa ada dorongan atau fasilitas dari pemerintah. Mudah-mudahan bisa terus eksis untuk menjadikan Kota Batu ini tempat yang nyaman bagi kita semua. Sabers Pungli ini adalah aset. Ini adalah inisiasi dari masyarakat sendiri yang diawali bekerja sama dengan Polres Kota Batu
yang akhirnya terus bisa selama 3 tahun terus menerus tanpa henti setiap minggu nyemplung kali, dan itu karena disambut oleh masyarakat. Alhamdulillah kita hari ini tepat usia 3 warsa gerakan sosial movement dari Sabers Pungli yang bertempat di Kelurahan Ngaglik, tepatnya di Kali Kebo. Gerakan sosial movement kita mengarah juga ke gerakan sosial movement 4.0. Salah satunya adalah dengan kerja bareng dengan Universitas Brawijaya. Ada aplikasi sebuah controlling sungai, namanya DAS Monitoring, Daerah Aliran Sungai Monitoring. Dengan adanya monitoring ini, warga ataupun masyarakat lain yang mau melintas tidak berani lagi membuang sampah ke sungai. Kain bayi Elena mengenai kami semai. Kalau lima mutam, kalau mengenai kami semai. Kalau DC Jana, andi kami semai jai, keluar sekai. Akan teman. Lalu saya bertanya apakah mereka bersekolah dan mereka berkata tidak. Mereka belum bisa memegang pensil waktu itu, mereka memegang dengan tangan yang susah. Biasa. Biasa. Ano pa anik ka? Oh, nero ka anik ka. Pinto udah atas sekolah Oke. Atas napa po bubu udah banu Oke. Oktober 2017, pada waktu itu saya pertama kali berjumpa dengan masyarakat Sasake di Desa Seano. Mereka datang di Desa Seano menghadap kepala desa untuk membuat sebuah proposal di mana kerinduan mereka adalah untuk dibuatkan jalan dari Desa Seano menuju Sasake. Kami buat proposalnya, dan dalam proposal itu ada surat pernyataan di mana mereka harus tanda tangan, dan pada tanggal 21 Oktober itu kami berangkat ke sini bersama pemerintah desa, dan setelah sampai di sini kami bermalam di sini. Pada malam hari anak-anak biasanya di tempat ini katanya kalau ada anak-anak yang orang baru yang datang, anak-anak itu suka takut, suka lari. Tetapi ketika saya sampai di sini pada malam hari saya duduk, anak-anak itu berdiri di depan pintu rumah tempat kami menginap. Mereka berdiri dan melihat ke arah saya. Dan saya bertanya kepada mereka siapa nama mereka. Mereka anak-anak itu lalu menyebutkan namanya. Lalu saya bertanya apakah mereka bersekolah dan mereka berkata tidak. Lalu pada waktu itu
ada pulpen, 1 buah pulpen dan beberapa kertas HVS yang di tangan saya. Saya ambil kertas itu dan saya ajar mereka untuk menulis nama mereka. Mereka belum bisa memegang pensil waktu itu, mereka memegang dengan tangan yang susah. Lalu ketika mereka sudah menulis itu, saya melihat semangat mereka untuk belajar. Dan sejak saat itu saya berjanji, saya akan buat anak-anak itu untuk bisa membaca dan menulis. Penduduk desa Sasake sangat marah, ramah, masyarakat desa suka. Daun banyak. Sampai Elena mengenai kami semai. Kalau lima mutam, kalau mengenai kami semai. Kalau dia jana, andi kami semai cai, keluar sekai. Akan teman. Baik tengah jan bane jana kamu bos kau pamalet tadi bendaan, baik kamu mengenai kami semai teng PL. Tengah yana susu ngod ba ka bos ke limang kami semai ko do ko bokol ngar fa dungol lah bakal de ke yana ke da tali kami dungol semua. Terima kasih temeneno tama bisa ya Aurelia. Kami bersyukur kau teman tamadisa. Masa depan kami kabio di pamareta sulano na bukai kopalon karena doi kami medungunai babunanya kami menderita untuk paito oluan doi bendang demi doi kami memutuaimyo paito olu kobutong kami masuk itimyo karena modon kopai to oluan dari bendang karena kalau ngola kolon kami inojek doi seano mapai bajek doi sumai sasakania karena kiyo kolon kami anak kola inojek tong kem mendarat. Jadi dah kepo seyon doi suma. Jadi kami harapan gini sulana pada cam kabio ketuan membabasa. Na bukai kolon untuk melubat doi suma. Sulana na pada kami oleh doi bindu kami latih kena sanangan. Jadi kami kabio madalunggon doi ti melubat sumai. Sulana pada na peleng gini domba. Cam kabio nalono sama sekali. Na binuka na tembus na sasakenia. Jadi doya mau kupai ke abi sulana muda nyiungan pamaitan na pelat yang kini kami.
Mate kosa satemia no kona duola sumai moto dudu sakasai to dudu pokise one kabi moli makotane komi ada ele kona kita no chamido sumai kagabi mamondondo kete mangono sanangin kona pokwiso yonan boti kene domiamo babasale nakubayo kolone bato koludo bendang moto dudu sakesa to dudu pokwise yone bubunomo Nyamo babasana tagado sumai nakina pokiso yone kena tagaran sumai nakita no do chami komiamo sakisai ayo bicoku mabatile na camine alakone modungodo babono masih cene poboboti cene polodo miamo babasa. Sudah menunjukkan pukul 11 siang. Ini namanya Mbak Nail, TU kami. Mbak Nail sedang mengeprint, mencetak nama-nama ustadz-ustadzah dari SD Al-Ikhlas. Ini Mbak Mila, rekan kerja Mbak Nail di TU SD Al-Ikhlas. Mbak Mila sedang menggunting nama-nama ustadzah yang tadi sudah di-print oleh Mbak Nail. Nama-nama itu akan ditempelkan di susu UHT sertifikasi MIN yang akan diterima oleh ustadzah. Ustadz Dery sedang membantu Mbak Mila untuk mengeluarkan susu dari kardusnya. Kemudian menempelkan nama ustadz ustadzah di susu yang sudah ditata. Susu sudah siap diambil dan Mbak Mila mulai mengecek satu persatu dari susu yang sudah dilabeli nama-nama ustadzah apakah sudah sesuai jumlahnya dan namanya dengan yang ada di cetak. Setelah selesai, Mbak Mila mengetikkan
pengumuman kepada ustadz-ustadzah melalui WA grup SD Al-Ikhlas yang isinya dipersilahkan mengambil susu dan vitamin yang sudah dilabeli nama masing-masing ustadz-ustadzah. Ustazah, ayo ngambil susu. Ustadz-ustadzah mulai mengambil susu sesuai dengan yang ada namanya masing-masing. Kemudian menuliskan tanda tangan di kertas yang sudah disediakan sesuai dengan namanya. Mengapa sampai orang melakukan tindak korupsi? Menurut saya itu karena mereka tidak puas dengan apa yang sudah mereka dapatkan. Itu merupakan suatu sikap yang kurang baik karena ketidaktahuan mereka membuat orang lain juga ikut menderita. Maksudnya ketidaktahuan ini adalah cara mereka untuk mensyukuri pemberian itu mereka tidak tahu, sehingga mereka mengharapkan sesuatu yang lebih. Akibatnya orang-orang masyarakat akar rumput itu mengalami penderitaan, sehingga apa yang menjadi hak masyarakat tidak terpenuhi, dan yang justru tambah buncit itu mereka-mereka atau oknum-oknum yang melakukan tindak korupsi. Menurut saya itu karena tidak ada rasa puas dalam diri. Terus kecintaan terhadap uang terlalu tinggi. Jadi orang tidak lagi pikir tentang itu hak orang lain atau apa, tidak ada. Mereka hanya pikir bagaimana saya bisa peroleh uang yang banyak, lalu saya bisa hidup bahagia, saya bisa punya kekayaan yang banyak. Terus mereka mungkin ada janji-janji yang mereka belum tepati atau utang begitu. Jadi saat mereka maju mungkin ada utang dengan perusahaan mana atau utang dengan orang siapa, pengusaha siapa. Jadi satu-satunya cara untuk menutupi itu korupsi juga mereka gunakan untuk
tutup hutang itu. Korupsi merupakan satu penyakit sosial yang sudah dan sedang terjadi di Indonesia pada umumnya dan di Papua pada khususnya. Karena ada unsur kepentingan, bisa bersifat kelompok, bisa bersifat individu. Korupsi itu sendiri sebenarnya merupakan suatu tindakan yang salah. Karena korupsi itu mengambil hak orang lain, misalnya dalam konteks nilai uang, untuk demi kepentingan kita, kepentingan yang bersifat kelompok, bersifat individu. Korupsi itu sesuatu yang melanggar moral. Tindakan korupsi tidak dapat memberikan kenyamanan, suatu kenyamanan bagi kehidupan kita. Bagaimana nih sahabat anti korupsi? Seru juga kan film-film dokumenternya? Yuk dukung terus karya kreatif teman-teman kita ini dengan subscribe dan kasih tanda jempol. Kalau mau kasih komen tentang film-filmnya juga boleh loh, tapi ingat ya, sopan dalam bersosial media cermin budaya bangsa. Nah, buat kalian yang belum sempat nonton film finalis dari kategori lainnya, jangan khawatir, kalian bisa saksikan di kanal YouTube KPK RI sekarang juga. Dan untuk mendapatkan info terupdate tentang kegiatan Akves lainnya, yuk follow akun Instagramnya @akves.kpk. Ya, sahabat anti korupsi, 10 finalis ini nanti akan memasuki tahap penjurian akhir untuk menentukan para pemenang dan mendapatkan penghargaan Akves 2021. Para juri kategori dokumenter yang akan menilai mereka adalah Tony Trimarsanto dan juga Lianto Luceno. Keduanya adalah penggiat dokumenter sekaligus pengurus organisasi Asosiasi Dokumenter Nasional. Selain itu juga ada dari KPK. Luar biasa ya para jurinya. Dan jangan lupa pada tanggal 4 Desember 2021 nanti akan diumumkan pemenang untuk tiap kategorinya di acara Awarding Night yang akan ditayangkan di Kompas TV jam 8 malam waktu Indonesia Barat. Saya Permatasari Harahap pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan dan patuhi prokes ya. Sampai jumpa.